Bab 754. 4 batu spiritual. Erik terbang di udara sambil mengumpulkan reikinya, kemudian dia mengibaskan tangannya. Pedang Qingtong di tangannya seperti sebuah meteor yang mengoyak langit, terbang melesat ke arah pusat formasi itu. Kemudian melandas ke pusat formasi itu, menyebabkan sejumlah bekas sayatan di lantai. Seketika muncul kerusakan di pusat formasi. Mereka mendengar suara ledakan keras. Di bagian atas formasi terjadi ledakan reiki. Seluruh formasi mulai tidak stabil dan bergetar. Sudah berhasil. Mata Erik terlihat tajam, kemudian dia menghela nafas lega. Di dalam istana, tangan sebuah mayat hidup awalnya mau menembus dada seorang pejuang dari keluarga Yun. Tapi tiba-tiba mayat hidup itu membeku. Tidak hanya mayat hidup ini, tubuh semua mayat hidup yang tidak takut mati itu membeku bersamaan, seperti kena jurus membekukan tubuh. Di bawah tatapan kaget semua orang, setelah mayat-mayat hidup ini membeku di tempat selama beberapa detik, mereka pun seperti mati kembali dan terjatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Putra suci keluarga Feng dan yang lainnya kaget, kemudian teringat Erik Qin dan temannya yang menembus mayat hidup menuju ke dalam istana. Apakah ini perbuatan mereka? Semua orang masuk lebih dalam ke istana dan melihat Erik Qin melepaskan batu spiritual sebesar kepalan tangan dari pusat formasi itu. Reiki di batu spiritual itu penuh, jelas terlihat adalah batu spiritual yang belum seberapa dipakai. Pas kita seorang satu. Erik mengambil 4 batu spiritual itu dan melihat jumlahnya pas. Setelah dia menyimpan satu, dia pun membagikan 3 batu spiritual itu ke Finola, Ye Zun dan si Brewok. Batu spiritual yang reikinya sangat penuh. Orang-orang lain agak iri. Di zaman sekarang ini, reiki sangat sedikit, batu spiritual yang seperti ini sangat langka, satu saja sudah cukup untuk menyebabkan perebutan darah. Namun sekarang mereka malah seorang satu. Di mata putra suci keluarga Cao juga muncul keirian. Dia berdeham dan berjalan maju. Erik Qin, kita menyerang mayat-mayat hidup ini bersama, namun hanya kalian yang mendapatkan keuntungan, ini agak tidak adil. Oh, jadi maksudmu? Erik mengangkat alisnya dan berkata, kerja keras kita sama, batu spiritual ini seharusnya dibagikan satu untukku, kamu seharusnya membagikan 3 batu spiritual kepada putra suci keluarga Feng dan juga gadis suci keluarga Yun. Dia berkata seakan-akan sudah seharusnya batu spiritual itu dibagikan. Dia ingin mengambil batu spiritual itu dari tangan Erik. Mendengar kata-kata ini, semua orang mengerutkan kening. Kata-kata Handi Cao tidak terlalu masuk akal. Bahkan gadis suci keluarga Yun saja menggelengkan kepalanya. Hehe, kamu bicara seperti itu tidak malu. Ye Zun tertawa dingin. Memangnya kata-kataku salah? Putra suci keluarga Cao mendengus. Kamu tolong tahu malu sedikit. Ye Zun berkata dingin, sebelumnya Erik sudah memberitahu kalian tidak boleh masuk ke sini. Kalian tidak hanya masuk seperti orang bodoh, malah membawa mayat-mayat hidup itu ke arah kami. Kami masuk ke dalam untuk merusak pusat formasi, kalian malah hanya melihat di luar, sama sekali tidak membantu. Sekarang ada keuntungan masih harus dibagikan ke kalian. Aku benar-benar bingung kenapa kamu berani meminta. Si Brewok juga mendengus dingin, benar-benar menjijikkan. Mereka pernah melihat yang tidak tahu malu, tapi tidak pernah melihat yang sampai seperti ini. Mereka agak marah. Apa katamu? Ekspresi putra suci keluarga Cao seketika berubah marah mendengar ejekan mereka. Kalian berdua coba pikirkan, apakah batu spiritual ini seharusnya diberikan kepadaku? Dia berpaling melihat putra suci keluarga Feng dan gadis suci keluarga Yun, bermaksud ingin mendapatkan dukungan mereka. Harta ini didapatkan oleh Dewa Tabib, aku tidak boleh meminta. Gadis suci keluarga Yun tidak berpura-pura berpikir, dia langsung menyatakan opininya. Saudara Cao, harta ini didapatkan oleh saudara Qin sendiri,
sudah seharusnya dia yang memutuskan pembagiannya. Putra suci keluarga Feng berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. Melihat mereka berdua mendukungmu, aku rugi sedikit saja, aku tidak perhitungan lagi. Putra suci keluarga Cao berkata. Erik speechless. Putra suci keluarga Cao ini benar-benar adalah barang unik, tidak tahu berterima kasih masih bisa dikatakan jadi begitu lapang dada. Setan, kalau bukan karena kita, orang-orang ini sudah mati dibunuh mayat-mayat hidup itu, masih berharap mendapatkan keuntungan. Si brewok mengumpat dengan suara kecil. Mereka semua telah menghabiskan lumayan banyak energi, mereka pun beristirahat sejenak di istana ini, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, ruangan bangunan di depan mereka terus menyempit, setelah melewati sebuah koridor yang panjang, di depan muncul sebuah pintu besar terbuat dari tembaga. Pintunya besar dan berat, terlihat sangat kokoh. Namun di tengah pintu ada sebuah pedang panjang yang tertusuk ke dalam pintu besar itu. Yang lebih menarik perhatian adalah, pedang panjang itu juga menembus sebuah mayat, membuat mayat itu tergantung di udara, kondisi kematiannya sangat kejam. Pedang ini bisa menembus pintu besar Sekte Qingyun ini, seharusnya bukanlah pedang biasa. Putra suci keluarga Feng berkata. Tidak tahu apakah orang ini adalah anggota Sekte Qingyun, atau penerobos. Dia baru maju selangkah, keningnya pun berkerut. Mereka semua melihat, permukaan lantai ini bersinar membentuk pola. Sebuah formasi terbentuk menghalangi mereka semua. Seorang tetua keluarga Feng melihat hal ini langsung maju dan mengamati formasi ini, kemudian mencoba mengerahkan reikinya ke formasi itu. Tuan muda, formasi ini tidak boleh sembarangan diterobos. Ekspresi tetua itu berubah, menurut pengamatanku, formasi ini adalah formasi kuno yang ajaib, kalau menerobos masuk, bahkan pejuang fase kesempurnaan juga akan langsung mati. Sehebat itu. Putra suci keluarga Cao juga terkejut, pantas saja orang-orang bilang buah Qingyun itu tidak mudah didapatkan, perjalanan ini penuh rintangan. Perlu waktu berapa lama untuk merusak formasi ini? Perlu waktu 3 hari. Tetua itu berkata dengan pasti. Lama sekali, kalau begitu lebih baik kita jalan memutar. Bagaimana menurut kalian? Putra suci keluarga Feng melihat ke arah semua orang. Memutar, apakah tidak terlalu jauh? Semua orang mengerutkan kening, mereka sampai ke sini hanya ada satu jalan. Kalau jalan memutar, maka perlu menghabiskan waktu yang sangat lama. Menurutku, formasi ini tidak sehebat itu, langsung terobos saja. Erik tiba-tiba berkata, "Hehe, formasi kuno ajaib, kamu mau sembarang terobos?" Tetua dari keluarga Feng itu kesal, "Kamu jangan sembarangan bicara. Kalau formasi ini masih bagus, tentu saja tidak bisa sembarangan diterobos." Erik berkata datar, "Tapi formasi ini sudah ada di sini bertahun-tahun, kulihat mungkin saja sudah tidak berguna." Dewa Tabib Qin juga ahli dalam formasi. "Kamu begitu pemberani, kalau begitu kamu jalan di depan saja." Putra suci keluarga Cao tertawa dingin. "Aku memang mengerti," Erik berkata sambil tersenyum. Orang-orang baru sadar, sebelumnya Erik berulang kali menghancurkan formasi, dia memang adalah ahli formasi. Putra suci keluarga Cao terdiam, dia berpaling melihat ke arah tetua. "Putra suci, menurut pengalamanku selama beberapa puluh tahun, kemungkinan formasi kehilangan efeknya sangatlah kecil." Tetua itu mendengus, berkata dengan sangat pasti. "Baiklah kalau begitu, kali ini aku jalan di depan. Tapi kalau aku mendapatkan pedang ini termasuk milik siapa?" Kali ini Erik langsung bertanya, menghindari nanti Putra Suci Cao lagi-lagi tidak tahu malu. Putra Suci keluarga Cao bimbang sejenak, dia juga tidak bisa melihat apakah kata-kata Erik Qin benar atau salah. Matanya berputar, tiba-tiba tatapannya berubah licik. "Kamu pergi coba."
Putra suci keluarga Chow menunjuk seorang pejuang di sampingnya. "Baik, Tuan Muda." Pejuang itu menelan ludahnya, dia tidak berani melawan, dia pun memaksakan diri berjalan maju. Dia berjalan masuk ke formasi, tetap aman, tidak terjadi apa-apa, semua orang pun menunjukkan ekspresi kaget. Pejuang ini juga senang, dia pun berjalan maju selangkah lagi. Tapi di saat ini, formasi tiba-tiba bergetar, sebuah sinar ditembakkan dari lantai dan langsung menembus pejuang itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.